Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto lantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan Jakarta. Pejabat baru yang dilantik adalah Wamendagri, Wamenkes, Kepala BP BUMN, LPS, dan sejumlah duta besar. Selanjutnya secara bersama-sama harap diikuti dan mengulangi kata-kata saya. Presiden Prabowo Subianto kembali menambah susunan Kabinet Merah Putih. 2 wakil menteri dipilih untuk menempati posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin Paulus Octavianus resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Benyamin merupakan dokter spesialis paru sekaligus politisi Partai Gerindra. Presiden juga melantik Komjen Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Wiyagus tercatat pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dengan dilantiknya Benyamin Paulus, posisi Wamenkes menjadi 2 orang, yakni Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus. Sementara dengan pelantikan Wiyagus, posisi Wamendagri diisi 3 orang, yakni Bima Arya, Ripka Haluk, dan Ahmad Wiyagus. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, penambahan wakil menteri berdasarkan pertimbangan beban kerja di kementerian masing-masing. Kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah 1 wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Selain melantik wakil menteri, Presiden juga melantik 23 pejabat lainnya, termasuk gubernur dan wakil gubernur Papua, Badan Pengaturan BUMN, dan Dewan Komisioner LPS hingga duta besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung kelontong di Tanjung Duren, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kebakaran, ya Allah. Kebakaran. Kobaran asap serta kobaran api menghanguskan sebuah rumah kontrakan yang dijadikan warung kelontong di Jalan Alpukat 3, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran terjadi di gang sempit ini membuat warga sekitar panik karena takut kobaran api menjalar ke rumah lainnya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. 16 unit mobil pemadam dengan 75 personel damkar dikerahkan ke lokasi guna menjinakkan amukan si jago merah. Alpukat 3, kami meluncurkan 15 unit 75 personel, Pak. Objek yang terbakar rumah tinggal, Pak. Beruntung tidak ada korban luka karena kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Saat ini kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Grogol, Petamburan. Di Jakarta, Yusuf Gani melaporkan. Pemirsa, 1 unit minibus yang mengarah ke Jakarta di gerbang tol Ciawi kilometer 41 Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Akibat kecelakaan 2 orang dalam minibus terluka. Kobaran api membakar sebuah minibus usai menabrak pembatas jalan di gerbang tol Ciawi 2 kilometer 41 Kota Bogor. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api yang membakar mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba menabrak beton pembatas jalan. Diduga sopir minibus mengantuk saat berkendara. Akibatnya 2 orang dalam mobil terluka dan dibawa ke rumah sakit. Terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal kendaraan sejenis minibus yang akan mengarah ke Jakarta mengalami mikroslip sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan, kemudian menabrak MCB pembatas jalan, MCB beton, sehingga kendaraannya rusak, timbul percikan api lalu terbakar. Polisi telah olah tempat kejadian perkara. Kendaraan yang ringsek dievakuasi ke unit PJR Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Seorang asisten masinis terluka setelah lokomotif dilempari batu orang tak dikenal.
Inilah video saat lokomotif KA 2826 Pulau Raja Kisaran terhenti setelah asisten masinis kereta api mengalami luka di bagian wajahnya. Asisten masinis bernama Rizky Nanda ini menjadi korban pelemparan kaca menggunakan batu oleh orang tak dikenal saat melintas di lokasi kejadian. Tidak hanya itu, kaca lokomotif juga pecah akibat lemparan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Petugas Polsuska Kisaran tengah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi mengenai kaca lokomotif dan mengakibatkan asisten masinis mengalami luka robek di bagian bawah telinga. Untuk pelaku sendiri apakah sudah teridentifikasi, Bang? Sampai saat ini kami masih mencari informasi terkait siapa pelaku pelemparannya. Mungkin nantinya diharapkan dari masyarakat ini bisa memberikan informasi atau keterangan-keterangan yang mengarah ke pelaku pelemparan. Petugas mengimbau kepada warga agar tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Pemirsa, pelajar pengendara motor sport menabrak seorang kakek hingga tewas setelah terseret 5 meter di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, pelajar itu bahkan belum memiliki SIM namun diduga sudah kebut-kebutan di jalan raya. Kamera pengawas merekam saat sebuah sepeda motor menabrak penyeberang jalan di Jalan Raya Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, kakek Kahar, 83 tahun, tewas setelah terseret sejauh 5 meter. Dari keterangan saksi, korban mengendarai sepeda motor sport saat kondisi remang-remang menjelang maghrib. Diduga kecepatannya cukup tinggi, ia tak bisa mengantisipasi saat kakek Kahar melintas untuk menyeberang. Menyeberang, terus tidak lihat kanan kiri. Saudara Rizky melihat tapi ngerem nggak nutut karena remnya kurang pakem. Karena tidak punya SIM, ada identitas STNK aja. Sekitar kelas 2 atau kelas 3. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk menjalani autopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang oknum guru sekolah dasar ditangkap polisi karena melecehkan sejumlah anak didiknya di Cirebon, Jawa Barat. Oknum guru berinisial W yang mengajar di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat harus berurusan dengan hukum. Ia diduga sudah melecehkan 5 siswi yang tak lain muridnya sendiri. Modusnya dengan memperdaya korban untuk mengambil peralatan olahraga di rumahnya. Namun pelaku justru melecehkan korban hingga ketakutan dan trauma. Ironisnya, aksi bejat itu juga dilakukan pelaku di sekolah. Dengan cara yang bersangkutan juga meminta mengambilkan peralatan olahraga, ya, mengambilkan peralatan olahraga dan mengajak korbannya di rumahnya. Saat ini petugas meminta keterangan sejumlah saksi karena kemungkinan ada korban lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perlindungan anak dan tindak kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar Anyus melaporkan.